wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Safira Pada Putri, NIP 2025-6200. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang mengenal budaya Papua. Dalam kesempatan ini saya akan membahas beberapa bagian penting dari budaya Papua seperti adat istiadat, rumah adat, tarian adat, seni ukir, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat Papua. Melalui pembahasan ini diharapkan kita dapat memahami keunikan budaya Papua dan pentingnya menjaga serta melestarikan. Nah, adapun pendahuluannya yaitu Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman budaya terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai suku bangsa hidup dengan identitas budaya yang berbeda-beda. Salah satu daerah yang memiliki kekayaan budaya sangat menonjol di Papua. Wilayah yang terletak di bagian paling timur Indonesia ini memiliki ratusan suku masing-masing dengan bahasa, adat, dan tradisi unik yang diwariskan turun-temurun. Selanjutnya, gambaran umum. Papua merupakan provinsi terbesar di Indonesia dari sisi wilayah. Wilayah ini memiliki topografi beragam, mulai dari pesisir pantai, lembah yang subur, hingga pegunungan tinggi seperti Pegunungan Jayawijaya. Kondisi geografis yang beragam tersebut memengaruhi pola hidup, mata pencaharian, dan budaya masyarakat Papua. Adapun keanekaragaman bahasa Papua. Bahasa di Papua termasuk kelompok bahasa Malensia dan Trans-New Guinea. Para ahli memperkirakan terdapat lebih dari 200 bahasa daerah yang digunakan masyarakat Papua. Setiap bahasa mempresentasikan identitas suku dan biasanya digunakan untuk komunikasi adat, ritual, dan kehidupan sehari-hari. Nah, sistem kepercayaan dan nilai spiritual. Masyarakat Papua secara tradisional menganut kepercayaan anisme, dinamisme, dan kepercayaan terhadap roh leluhur. Mereka percaya bahwa alam dan benda-benda tertentu memiliki kekuatan leluhur menjadi bagian penting dari sistem keyakinan. Selanjutnya, rumah adat Papua. Rumah Honai merupakan rumah adat suku Dani yang banyak ditemukan di lembah Baliem. Bentuknya bulat dengan atap jerami dan pintu kecil. Desain ini menyesuaikan kondisi udara dingin di daerah pegunungan. Biasanya Honai terdiri atas 2 lantai. Lantai pertama sebagai tempat tidur, lantai atas untuk menyimpan barang atau tempat pemanasan. Nah, gambar yang pertama itu rumah Kariwari. Rumah Kariwari berasal dari masyarakat Tobati Engros. Rumah ini memiliki bentuk segitiga tinggi seperti menara dan digunakan untuk pendidikan anak laki-laki. Kariwari melambangkan kekuatan dan dianggap tempat sakral. Yang kedua, rumah Jeu. Rumah suku Asmat yang umumnya digunakan sebagai tempat berkumpul laki-laki untuk membuat keputusan penting. Rumah ini menjadi pusat aktivitas sosial dalam masyarakat Asmat. Selanjutnya, adat dan tradisi Papua. Yang pertama, tradisi bakar batu. Bakar batu adalah ritual penting yang dilakukan dalam berbagai upacara kelahiran, pernikahan, perdamaian, hingga penyambutan tamu. Prosesnya melibatkan pemanasan batu dengan api. Kemudian, batu panas digunakan untuk memasak makanan bersama. Tradisi ini melambangkan persatuan, kebersamaan, dan rasa syukur. Yang ketiga, upacara mumi suku Dani. Suku Dani dikenal dengan tradisi pengawetan jenazah kepala suku menjadi mumi. Mumi tersebut disimpan dalam rumah adat dan digunakan sebagai simbol kekuasaan serta pengingat sejarah leluhur. Yang terakhir, tradisi potong jari, ikipalin. Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan duka cita yang mendalam, biasanya ketika anggota keluarga meninggal. Meskipun kini sudah sangat jarang dilakukan, tradisi ini merupakan simbol pengorbanan dan ikatan emosional yang kuat dalam keluarga. Selanjutnya, seni dan kesenian Papua. Yang pertama, seni ukir Asmat. Suku Asmat terkenal di dunia karena seni ukirnya yang unik dan penuh simbol. Ukiran Asmat biasanya menggambarkan hubungan manusia dengan leluhur, sejarah perang, atau simbol kehidupan. Ukiran tersebut sering dibuat pada kayu, perisai, patung, dan benda upacara. Yang kedua, seni anyaman Noken.
Noken adalah tas tradisional Papua yang terbuat dari serat kulit kayu. Noken memiliki nilai filosofis tinggi, yaitu sebagai simbol kesabaran, ketekunan, dan peran perempuan Papua. Pada tahun 2012, UNESCO mengakui Noken sebagai warisan budaya tak benda. Next, tarian tradisional. Tari Yospan dan tari Sajojo merupakan dua tarian yang paling dikenal. Yospan mencerminkan keceriaan dan kebersamaan, sedangkan Sajojo identik dengan gerakan energik sebagai penyambutan tamu dan perayaan adat. Nah, adapun musik tradisional. Instrumen yang populer antara lain tifa, yang terbuat dari kayu berlubang dengan penutup kulit hewan. Ritme tifa digunakan dalam upacara adat, perang, hingga tari tradisional. Selanjutnya, sistem sosial dan struktur masyarakat Papua. Masyarakat Papua memiliki struktur sosial khas yang berbeda antar suku. Umumnya, kepala suku berperan sebagai pemimpin adat yang memegang otoritas tertinggi. Keputusan penting yang selalu diambil melalui musyawarah adat. Selanjutnya, mata pencaharian masyarakat Papua. Mata pencaharian masyarakat Papua dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Adapun tempatnya yaitu daerah pesisir. Biasanya dilakukan untuk menangkap ikan, membuat perahu, dan berburu hewan laut. Yang kedua, daerah lembah. Yang dilakukan biasanya bertanam ubi, keladi, sayuran, dan beternak babi. Nah, yang ketiga, daerah pegunungan, yaitu untuk berburu dan meramu. Adapun keahlian membuat perahu tradisional seperti kora-kora, serta pembuatan senjata berburu juga menjadi bagian dari budaya material Papua. Nah, adapun tantangan pelestarian budaya Papua. Yang pertama, globalisasi yang memengaruhi gaya hidup generasi muda. Yang kedua, punahnya bahasa lokal karena berkurangnya penutur. Yang ketiga, kerusakan lingkungan yang berdampak pada ritual adat. Yang keempat, kurangnya dokumentasi budaya sehingga informasi budaya banyak yang hilang. Yang terakhir, perubahan sosial yang menggeser nilai-nilai tradisional. Selanjutnya, upaya pelestarian budaya Papua. Yang pertama, pendidikan budaya di sekolah-sekolah Papua. Kedua, pembinaan sanggar seni tradisional. Yang ketiga, festival budaya Papua untuk menarik wisatawan. Yang keempat, digitalisasi dokumentasi budaya melalui film, foto, dan tulisan. Kelima, perlindungan hak cipta budaya lokal agar tidak diklaim pihak luar. Yang keenam, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat. Jadi kesimpulannya, budaya Papua merupakan kekayaan besar bangsa Indonesia yang mencakup bahasa, tradisi, adat istiadat, kesenian, sistem sosial, hingga nilai-nilai filosofis. Keberagaman suku dan kondisi geografis menciptakan budaya yang sangat unik dan menarik. Namun, modernisasi dan perubahan sosial menimbulkan ancaman bagi kelestarian budaya tersebut. Oleh karena itu, diperlakukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat adat, dan generasi muda untuk menjaga keberlanjutan budaya Papua. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.